Kembali lagi di channel Trader Rasa Investor. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu metode analisis saham yang populer ala Peter Lynch, yaitu PEG ratio. Metode ini membantu investor untuk menemukan saham-saham dengan potensi pertumbuhan yang menarik. Kita akan menjelajahi konsep ini lebih dalam di video ini. PEG ratio, singkatan dari Price atau Earnings to Growth Ratio, adalah metode yang dikembangkan oleh legenda investor Peter Lynch. PEG ratio adalah rasio yang membantu kita menilai valuasi saham berdasarkan perbandingan antara harga saham, earnings per share EPS, dan tingkat pertumbuhan perusahaan. Peter Lynch percaya bahwa saham dengan PEG ratio yang rendah cenderung menawarkan nilai investasi yang baik karena mengindikasikan bahwa harga saham relatif terhadap pertumbuhan laba perusahaan cukup wajar atau bahkan di bawah nilai wajar. Untuk menghitung PEG ratio, kita perlu dua data utama. 1. P atau rasio adalah perbandingan antara harga saham price dan laba per saham earnings per share, VPS. Formula P atau rasio adalah P atau rasio harga saham IPS. 2. Tingkat pertumbuhan EPS earnings per share growth rate. Ini adalah tingkat pertumbuhan laba per saham perusahaan dalam persentase. Setelah kita memiliki kedua data ini, kita bisa menghitung PEG ratio dengan membagi P atau rasio dengan tingkat pertumbuhan EPS. Menurut pendekatan Peter Lynch, PEG ratio di bawah 1,0 menunjukkan saham yang undervalued dan berpotensi menjadi investasi yang menarik karena harga saham relatif lebih rendah dibandingkan pertumbuhan EPS. Mari kita lihat contoh penggunaan PEG ratio untuk saham IKEA Company. Harga saham saat ini adalah Rp50 dengan EPS sebesar Rp2,5 dan tingkat pertumbuhan EPS dalam 5 tahun terakhir adalah 15%. Pertama, kita hitung P atau rasio dengan membagi harga saham dengan EPS Rp52,5 ke 20. Selanjutnya, kita bagi P atau rasio dengan tingkat pertumbuhan EPS dalam persentase 15% ke 1,33. Jadi, PEG ratio untuk saham IKEA Company adalah ke 1,33. Dalam contoh ini, PEG ratio untuk saham IKEA Company adalah ke 1,33 dengan PEG ratio di atas 1,0. Saham ini mungkin tidak terlalu menarik bagi investor yang mengikuti pendekatan Peter Lynch. Sekarang, mari kita bahas beberapa keuntungan menggunakan PEG ratio ala Peter Lynch. Menggabungkan valuasi dan pertumbuhan. PEG ratio menggabungkan informasi valuasi dan pertumbuhan perusahaan dalam satu angka, memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang prospek saham. Fokus pada potensi pertumbuhan. PEG ratio membantu mengidentifikasi saham-saham dengan potensi pertumbuhan jangka panjang yang sesuai dengan pendekatan investasi Peter Lynch. Memperhitungkan kondisi pasar. Dengan membandingkan harga saham dengan tingkat pertumbuhan, PEG ratio membantu investor mempertimbangkan kondisi pasar saat ini. Namun, seperti metode analisis lainnya, PEG ratio juga memiliki beberapa keterbatasan.
Pertama, tidak cocok untuk semua sektor. PAG rasio mungkin tidak cocok untuk beberapa sektor atau industri yang memiliki karakteristik pertumbuhan yang berbeda. Kedua, tidak memperhitungkan risiko. PAG rasio tidak mempertimbangkan faktor risiko yang mungkin mempengaruhi nilai saham. Ketiga, fluktuasi IPS. Jika ada fluktuasi besar dalam EPS dari tahun ke tahun, PAG rasio mungkin tidak memberikan gambaran yang akurat. Catatan, Peter Lynch umumnya menggunakan rata-rata EPS earnings per share dalam periode waktu 5 tahun ketika menghitung PAG rasio. Dalam pendekatannya, Lynch berfokus pada rata-rata laba per saham selama 5 tahun untuk mengurangi fluktuasi tahunan yang mungkin terjadi dan memberikan gambaran yang lebih stabil tentang pertumbuhan perusahaan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dengan menggunakan rata-rata 5 tahun, Lynch mencoba untuk mendapatkan pandangan yang lebih akurat tentang pertumbuhan perusahaan. Dan menghindari dampak fluktuasi tahunan yang mungkin tidak mewakili tren pertumbuhan yang sebenarnya. Itulah PAG rasio ala Peter Lynch. Sebuah alat berguna untuk menilai valuasi saham berdasarkan pertumbuhan perusahaan. Ingatlah bahwa PAG rasio hanya salah satu dari banyak metode analisis, dan pengambilan keputusan investasi harus didasarkan pada analisis menyeluruh dan pemahaman yang mendalam tentang perusahaan yang ingin diinvestasikan. Jika Anda menemukan konten ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan like, bagikan video ini, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak informasi seputar investasi dan keuangan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.